channel YouTube Mas dan Ember. Alasan mengapa Nabi Musa disebut paling banyak dalam Al-Quran. Di antara nabi yang namanya sering disebut dalam Al-Quran adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah salah satu di antara nabi yang namanya sering disebut dalam Al-Quran. Bahkan perjalanan sejarahnya juga paling sering dikisahkan setelah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut para ulama, nama Nabi Musa disebutkan sebanyak 136 kali dalam Al-Quran. Nabi terbaik di kalangan Bani Israel, termasuk Ulul Azmi, dan bergelar Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Dikutip dari kitab Fabi Hudahum, karya Dr. Utsman Al-Kamus, dijelaskan Nabi Musa adalah Musa bin Imran dan masih keturunan Nabi Yaqubi alaihi salatu wassalam. Allah tegaskan dalam Al-Quran bahwa Nabi Musa alaihi salam termasuk orang yang sangat banyak mendapatkan ujian kehidupan. Allah Ta'ala berfirman, dan kami telah memberikan cobaan kepadamu dengan berbagai macam cobaan. Quran Surat Taha 40. Dari Surat Taha ayat 40 ini, ayat tersebut menjadi rahasia. Mengapa sejarah Nabi Musa paling sering disebutkan dalam Al-Quran? Agar kita bisa mengambil pelajaran dari perjuangan dan usahanya dalam mendakwahkan kebenaran kepada seluruh umatnya. Dr. Utsman Al-Kamis juga menjelaskan bahwa nama beliau disebut berulang-ulang dalam kitab Allah Al-Quran yang menunjukkan bahwa Allah menginginkan agar kita selalu merenungkan keadaan beliau, kesulitan yang Nabi Musa jumpai rusa kapinia, setiap gangguan dan ujian yang Nabi Musa hadapi. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan beberapa doa yang dipanjatkan. Musa alaihissalam, doa-doa itu dipanjatkan Nabi Musa alaihissalam dalam setiap kesempatan yang berbeda. Namun ada satu doa yang sangat menakjubkan. Doa yang mengobati sekian banyak kegelisahan yang dialami oleh Musa. Ya Tuanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan Engkau turunkan kepadaku. Quran Surat Al-Qasyus 24. Anda bisa perhatikan Surat Al-Qasyus. Allah menceritakan Musa dari ayat 3 hingga ayat ke-43. Doa ini diucapkan Musa ketika beliau saat berada di kondisi serba susah, diliputi rasa cemas dan ketakutan. Bagi orang awam, keadaan itu mungkin sudah dianggap puncak ujian, seolah tidak ada lagi harapan untuk hidup, ujar Ustadz Amin Nurbaits ketika membahas buku karya Dr. Utsman Al-Kamis ini. Dalam surat tersebut juga dikisahkan tentang 1. Firaun menjajah habis Bani Israel. 2. Membantai setiap bayi lelaki dan membiarkan hidup bayi perempuan. 3. Firaun membuat lemah setiap sendi kehidupan Bani Israel, seolah tidak ada harapan untuk bisa bangkit, untuk memperjuangkan kemerdekaannya. 4. Allah perintahkan ibu Nabi Musa untuk melabuhkan anaknya ke sungai. 5. Nabi Musa diasuh oleh keluarga Firaun. Musa kecil tumbuh di tengah-tengah calon musuhnya. 6. Setelah besar, Nabi Musa melarikan diri dari kerajaan Firaun. Nabi Musa membunuh pengikut Firaun ketika berusaha membantu lelaki Bani Israel yang rebutan air dengan korban. 7. Nabi Musa menjadi ketakutan di kota Mesir karena telah membunuh pengikut Firaun. Bahkan datang seorang informan bahwa para pemimpin pasukan Firaun telah bersepakat untuk membunuh Nabi Musa. 8. Nabi Musa keluar Mesir dengan penuh ketakutan. Beliau berjalan ke arah Madian. 9. Di tengah perjalanan beliau menjumpai 2 wanita yang mengantri untuk mengambil air untuk ternaknya. Namun mereka tidak mampu melakukannya. Kemudian dibantu oleh Nabi Musa. Di saat itulah Nabi Musa merasa sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan, tapi tiada lagi tempat mengadu,
Tidak ada keluarga, tidak ada pekerjaan, tidak mungkin kembali ke Mesir dalam waktu dekat. Di saat itulah, Nabi Musa merasa sangat butuh pertolongan Tuhannya. Di bawah teduh pepohonan, belayu, Nabi Musa memberi minum ternak itu untuk menolong kedua wanita itu. Kemudian dia duduk di tempat yang teduh, lalu berdoa, "Ya Tuhan, sesungguhnya aku sangat membutuhkan setiap kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku." Quran Surat Al-Qasyus 24. Seusai berdoa, Allah hilangkan keresahan Nabi Musa. Setahap demi setahap, datanglah salah satu di antara wanita yang ditolong. Nabi Musa menawarkan kepada Nabi Musa agar mampir ke rumahnya menemui ayah sang gadis. Berikut beberapa kisah dan kejadian yang dialami Nabi Musa selama di Madian. 1. Allah berikan jaminan keamanan kepada Nabi Musa dengan Allah kumpulkan beliau bersama orang soleh, ayah si gadis. Kedua, si ayah menikahkan Nabi Musa dengan salah satu putrinya. Ketiga, Nabi Musa mendapatkan pekerjaan dan tempat tinggal yang aman di kota Madian. 4. Nabi Musa mendapatkan tongkat yang akan menjadi mukjizatnya. Kelima, Nabi Musa diajak oleh Allah untuk menuju lembah penuh berkah, lembah tua. Keenam, di lembah ini Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa dan menjadikannya sebagai nabi. 7. Nabi Musa mendapatkan banyak mukjizat untuk melawan Firaun. Kedelapan, Allah mengangkat saudara Nabi Musa, yakni Nabi Harun, sebagai nabi yang akan membantu Nabi Musa dalam berdakwah. Kesembilan, Allah memenangkan Nabi Musa dan menenggelamkan Firaun di Laut Merah. Anda bisa perhatikan, kemenangan dan keberhasilan bertubi-tubi Allah berikan kepada Nabi Musa, yang semua itu dimulai setelah dia berdoa dengan penuh rasa harap, merasa fakir di hadapan Allah, memohon agar Allah menurunkan banyak kebaikan untuknya. Seperti itulah di antara adab dalam berdoa, berdoa dan memohon kepada Allah di saat Anda merasa sangat membutuhkan pertolongan Allah. Menjadikan doa mustajab karena Anda merasa sangat dekat dengan Allah, sehingga doa yang dilantunkan menjadi sangat berkualitas. Ungkap Dayang Berkhidmat di konsultasi syariah ini. Berbeda dengan doa yang sifatnya rutinitas, membaca teks Arab namun tidak diiringi kehadiran hati. Hanya sebatas di lisan, tanpa ada perasaan butuh kepada Allah. Kondisi ini menjadikan doa kita tidak mustajab, sebagaimana yang dinyatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdoalah kepada Allah dengan penuh keyakinan akan dikabulkan. Ketahuilah bahwa Allah tidak akan memperkenankan doa dari seorang hamba yang hatinya lalai. Hadis riwayat Tirmidzi 3479, Hakim dalam Al-Mustadrak 1817, dan dihasankan oleh Al-Albani. Wallahu alam. Itulah kisah mengapa Nabi Musa disebutkan paling banyak dalam Al-Quran. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Subscribe, like, share, dan komen